Namun Jiciu berhasil menghentikannya. Dia juga menunjukkan teman-temannya yang masih berada di bawah kendali guru Xinian. Jiciu berharap setelah Tangsan mengetahui keadaan sebenarnya di akademi itu, dia bersedia untuk membantunya melawan guru Xinian. Singkat cerita, berkat kemenangan dari Akademi Changhui, Silangke telah berhasil menjadi tim 4 besar di turnamen kali ini. Mereka pun memulai perjalanannya menuju kota roh pelindung. Kepala akademi yang berangkat lebih dulu telah sampai di kota itu. Ternyata dia tidak diizinkan masuk karena harus menunggu anggota tim lainnya. Namun berkat Master Krisan, wasit pertandingan turnamen, dia diizinkan masuk lebih dulu untuk melakukan daftar ulang. Di saat yang bersamaan juga diperlihatkan Qian Rengshu atau Hulina yang menyamar sebagai putra mahkota kerajaan Tiando memasuki kota roh pelindung. Dia lalu menemui ibunya yang tidak lain adalah Bibi Dong, pemimpin nomor 1 Balai Roh Pelindung. Di sini kita baru diperlihatkan karakter Bibi Dong secara jelas. Ternyata, selama ini Qian Rengshu diperintahkan ibunya untuk mengambil identitas putra mahkota kerajaan lain. Awalnya dia berniat mengambil tempat Daimu Bai, namun karena dia tidak bisa melawan kakaknya, maka dia memutuskan untuk mengambil identitas putra mahkota kerajaan Tiando. Di sini juga diceritakan kalau Qian Rengshu tidak boleh menggunakan identitas aslinya dan harus tetap menyamar sebagai Hulina, murid dari Bibi Dong. Maka dari itu biar nggak pusing, kita tetap panggil aja dia Hulina. Lalu setelah melaporkan misinya, dia diberikan monster roh puluhan ribu tahun untuk cincin keempatnya. Di sisi lain, rombongan dari Silangke tiba di kota roh pelindung. Master Krisan yang telah menunggu langsung memanggil Tangsan dan menyuruhnya untuk ikut dengannya. Dia mengajaknya pergi menuju istana Balai Roh Pelindung karena Bibi Dong ingin bertemu dengannya. Di dalam, dia bertemu dengan Hulina yang baru saja naik menjadi 4 cincin roh. Ternyata sama dengan Tangsan, dia juga mengambil cincin roh yang melewati batas kemampuannya berkat bantuan dari Bibi Dong. Belum sempat mendapat penjelasan, tiba-tiba Bibi Dong muncul di belakangnya. Dia langsung membuat Tangsan melayang dan memeriksa roh pelindungnya. Di sini dia melihat roh pelindung kedua Tangsan, yaitu Palu Hotian. Dia langsung mengetahui kalau Tangsan adalah anak dari Tang Hao, orang yang membuat suaminya, pemimpin Balai Roh Pelindung sebelumnya, terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Bibi Dong lalu berpesan untuk menyimpan Palu Hotian dengan baik dan jangan sampai ada yang melihatnya. Belum jelas di sini apa maksud Bibi Dong mengatakan hal tersebut. Lalu saat Tangsan keluar dari ruangan itu, dia berpapasan dengan Master Doluo yang penampilannya seperti orang yang membunuh Suyanto di hutan waktu itu. Di sini Hulina lalu menjelaskan kalau orang itu adalah salah satu Master Doluo 9 cincin kepercayaan Bibi Dong. Roh pelindungnya adalah hantu iblis, kekuatan yang sangat cocok dipakai seorang asasin. Di sini Tangsan mencurigainya sebagai seorang pemberontak. Namun Hulina punya pemikiran lain. Dia lalu meminta Tangsan untuk menyelidiki Akademi Changhui. Sebagai imbalannya, dia dipinjamkan kartu premium yang bisa membuatnya masuk kemana saja di istana Balai Roh Pelindung tanpa ada yang mengganggu. Di saat yang bersamaan, Master Xiao menyusul Tangsan ke sana. Dia menemui Bibi Dong dan menanyakan keberadaan Tangsan. Mengetahui Tangsan telah pergi dari sana, dia lalu keluar dan bertemu dengan Tangsan di lorong. Bodohnya, ternyata mereka semua tersesat karena saking gedenya istana Balai Roh Pelindung. Dan saat penjaga menemukannya dan melihat kartu premium yang dipegang Tangsan, dia langsung berlutut dan berkata akan melayani mereka. Di sisi lain, diperlihatkan tim Silangke yang masih di jalan menuju penginapan. Di sini tiba-tiba Daimu Bai diserang oleh kakaknya yang mengakibatkan kuku macannya potel. Dia sengaja menyerang Daimu Bai untuk mengintimidasinya dan menyuruhnya untuk menyerah.
Menurutnya, Daemube tidak akan bisa menyaingi kekuatannya, dan kalau dia tidak ingin terbunuh di arena, lebih baik mengundurkan diri saja. Kembali ke Tangsan dan Master Xiao, mereka lalu menuju ke perpustakaan pusat untuk menyelidiki catatan perang besar yang melibatkan ayahnya. Namun ternyata, halaman yang menjelaskan tentang kejadian itu telah hilang dirobek. Next diperlihatkan kakek Dugu dan ketua pagoda Qibao yang juga datang ke kota roh pelindung. Mereka dikumpulkan oleh seseorang yang misterius, ternyata untuk bekerja sama menghabisi Bibi Dong. Mengetahui hal itu, kakek Dugu langsung menemui Tangsan dan memberitahunya tentang rencana tersebut. Kakek Dugu berkata kalau sudah ada sekitar 6 orang Master Douluo 9 cincin yang datang secara diam-diam ke kota roh pelindung. Dia lalu meminta Tangsan untuk mewaspadai hal yang akan terjadi nanti. Sementara itu, Daemube yang masih down karena kuku macannya potel, dia tampak tidak lagi bersemangat. Master Xiao lalu berkata kalau roh pelindung yang lumpuh masih bisa kembali normal, tergantung dari niat orangnya. Di sini Master Xiao mempunyai ide untuk memancing semangat Daemube kembali, yaitu dengan menyuruh Yu Jing menantang kakak dari Daemube. Dengan menempatkan Yu Jing ke dalam bahaya, diharapkan Daemube bisa tersadar dan berusaha menyelamatkannya. Mereka lalu menjalankan rencana tersebut, dan benar aja, setelah diberitahu Master Xiao kalau Yu Jing menuju ke kediaman kakaknya untuk membalaskan dendam, dia langsung pergi menyusulnya. Daemube sampai tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Yu Jing. Dan tanpa diduga, saat beradu kekuatan dengan kakaknya, kuku macannya yang potel tumbuh kembali. Daemube lalu berjanji akan mengalahkannya di arena turnamen. Beralih ke Akademi Changhui, diperlihatkan guru Xinian yang sedang berbicara dengan Zijiu. Dia berkata kalau teman satu timnya sudah dihipnotis menjadi kejam, dan dia bisa mengendalikan mereka di arena nanti. Sebelum menyuruh Zijiu berangkat ke kota roh pelindung, dia memberinya panah dari roh pelindung salah satu orang yang dihipnotisnya. Guru Xinian berkata kalau nanti akan ada orang yang menemuinya untuk memberitahu kegunaan panah tersebut. Singkat cerita, tiba waktunya babak final turnamen. Bibi Dong datang dan memberikan pidato singkat. Dia memberitahukan bahwa pemenang dari turnamen ini nanti akan mendapat 2 buah item langka yang berupa tulang roh. Setelah sambutan, pertandingan pertama pun dimulai. Pertandingan pertama adalah Si Langke melawan Akademi Xingluo dalam partai 5 versus 5. Di sini Daemube meminta izin untuk melawan kakaknya bersama Yu Jing. Setelah berdiskusi, alhamdulillah disetujui dan partainya diubah menjadi 2 versus 2. Daemube dan Yu Jing lalu naik ke arena, sementara kakaknya Daemube memerintahkan rekannya untuk tidak ikut campur. Dia berniat mengalahkan Daemube dan Yu Jing seorang diri, sehingga rekannya diminta naik hanya sebagai pelengkap syarat pertandingan saja. Pertandingan pun dimulai, dan ternyata Daemube dan Yu Jing melakukan teknik fusion, yaitu penggabungan 2 roh pelindung yang sebenarnya sangat sulit dilakukan. Diceritakan hanya bila kedua orang mempunyai chemistry yang pas yang dapat melakukan penggabungan tersebut. Contoh kayak saya sama Nikita Willy itu bisa. Orang-orang di arena pun cukup terkejut menyaksikan hal itu. Saat pertandingan baru dimulai, Zijiu datang untuk menemui Tangsan. Dia memberitahukan tentang mata panah yang diberikan guru Xinian kepadanya. Dikatakan di sini kalau nanti akan ada orang yang menemuinya untuk memberikan perintah selanjutnya. Namun karena orang itu tidak tahu siapa yang akan membawa panah itu, lalu Tangsan mengusulkan untuk menggantikannya membawa mata panah tersebut. Kembali ke pertandingan, diperlihatkan kakaknya Daemube kerepotan melawan kekuatan gabungan dari Daemube dan Yu Jing. Akibat kesombongannya yang menolak bantuan dari rekannya, dia akhirnya kalah di tangan Daemube dan Yu Jing. Tim Si Langke akhirnya bisa maju ke babak selanjutnya.
Sementara Tang San dan Xiaowu yang tadi melipir dari arena pertarungan akhirnya ditemui oleh utusan yang membawa perintah untuk mata panah itu. Mereka ternyata dibawa ke ruang bawah tanah tempat disimpannya tulang roh yang akan dijadikan hadiah dari turnamen ini. Tang San lalu diminta untuk meletakkan mata panah tersebut ke dalam tulang roh itu. Setelah tugasnya selesai, si pembawa pesan itu lalu on goal atau membunuh dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan, sedang berlangsung partai kedua yaitu Akademi Balai Roh Pelindung melawan Akademi Tiandou. Di sini Akademi Balai Roh Pelindung hanya menurunkan 2 peserta, sementara Akademi Tiandou menurunkan 6 orang. Walaupun yang 4 orang ini cuma kayak figuran aja sih. Meskipun kekuatan Akademi Tiandou bisa dibilang cukup besar, namun ternyata mereka bukanlah tandingan dari tim Balai Roh Pelindung. Setelah melakukan adu kekuatan yang cukup sengit, mereka akhirnya dipaksa mengakui kekalahannya karena sudah tidak mampu lagi untuk menyerang balik. Babak kali ini dimenangkan oleh Akademi Balai Roh Pelindung. Xin lalu kembali ke Tang San dan Xiaowu. Setelah meletakkan mata panah ke tulang roh tadi, mereka lalu lanjut memeriksa catatan di perpus pusat. Di sana, dia menemukan sebuah fakta bahwa satu-satunya orang dari Balai Roh Pelindung yang melakukan penelitian di hutan pertarungan adalah Master Krisan. Mereka lalu mencurigai Master Krisan lah yang membunuh Suyanto di hutan waktu itu dan berkomunikasi dengan naga raksasa. Tang San juga berpikir kalau Master Krisan sedang melakukan pemberontakan terhadap Balai Roh Pelindung dan berencana untuk mengkudeta Bibi Dong. Mereka lalu melaporkan penemuannya kepada Yi Jiu dan menyusun rencana untuk menjebak dan menangkap Master Krisan. Singkat cerita, turnamen pun berlanjut. Kali ini partai 7 versus 7. Silangke melawan Akademi Jihuo yang kemarin mengalahkan mereka di babak regional. Di awal pertandingan, Ma Hongjun langsung menunjukkan skill roh pelindungnya, yang tidak lain adalah roh pelindung tipe api yang paling kuat. Dia mampu menahan serangan tim lawan seorang diri, dan berkat pengalaman dari pertarungan mereka sebelumnya, Tang San mampu menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Rongrong menggunakan bom andalannya untuk menghentikan serangan api mereka, lalu yang lainnya menyerang secara bersamaan saat mereka lengah. Akhirnya Tang San dan yang lainnya mampu mengeluarkan mereka dari arena, dan saat itu juga kapten tim Jihuo mengaku kalah. Setelah pertandingan, si kapten pergi menemui Tang San yang sedang bersama Dai Mubei dan Xiaowu. Dia memberitahukan kalau semua tim yang kalah di turnamen telah menghilang secara misterius. Dia lalu memberikan inti roh pelindungnya kepada Tang San sebagai tanda kehidupannya. Kalau setelah ini dia benar-benar hilang seperti tim akademi lainnya. Mendengar kabar itu, mereka langsung memeriksa tempat penginapan kakaknya Dai Mubei dan tim dari Akademi Tiandou. Dan ternyata mereka benar-benar telah menghilang dari sana. Mereka bertiga lalu menemui Hulina dengan harapan bisa meminta Bibi Dong sebagai leluhur tertinggi Balai Roh Pelindung turun tangan. Tang San lalu menceritakan kecurigaannya terhadap Master Krisan. Namun setelah mendengarnya, Hulina merasa masih kurang bukti dan berencana menyelidikinya lebih dalam sebelum meminta bantuan Bibi Dong. Mereka lalu menuju kamar Master Krisan untuk mencari petunjuk dan bukti tambahan yang bisa menguatkan dugaan Tang San. Saat mereka sedang memeriksa kamarnya, Xiaowu tidak sengaja memegang sebuah bunga yang bisa membuatnya berpindah tempat ke sebuah ruangan yang mirip penjara. Tang San yang sedang digandeng Xiaowu juga ikut berpindah ke tempat itu. Di sana mereka melihat banyak sekali tulang belulang berserakan. Di sini Xiaowu mengenalinya sebagai tulang monster roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia.
So dia menjadi tampak sedih dan kecewa. Dia juga berkata kalau naga raksasa sampai tahu kejadian ini, mungkin saja dia akan sangat marah dan menyerang balai roh pelindung. Tangsan lalu berasumsi kalau Master Krisan sengaja melakukan hal ini untuk memancing naga raksasa itu keluar dari hutan pertarungan bintang. Di sisi lain, Daemube dan Hulina yang menyadari Tangsan menghilang dari ruangan itu langsung pergi dan melapor kepada Bibi Dong. Namun Bibi Dong menolak kecurigaan mereka yang tidak berdasar kepada Master Krisan dan meminta mereka untuk pergi dari hadapannya. Kembali ke Xiaowu, di sini dia mencoba menyentuh lagi bunga yang ada di hadapannya. Ternyata dia bisa kembali ke tempat asal. Kebetulan Hulina sudah kembali ke kamar Master Krisan dan melihat hal itu. Xiaowu lalu mencobanya lagi dan kembali ke penjara. Anehnya, di sini hanya Xiaowu yang mampu berpindah saat menyentuh bunga itu. Dia lalu menggandeng Hulina untuk melihat isi dari penjara rahasia itu. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya keluar dari sana sebelum Master Krisan kembali. Tangsan lalu mengusulkan untuk bekerja sama dengan kakek Dugu dan ayahnya Rongrong untuk menangkap Master Krisan, karena hanya Master Douluo lah yang mampu melawan Master Douluo lainnya. Lalu kakek Dugu datang menemui Tangsan. Setelah dijelaskan tentang Master Krisan dan hilangnya tim akademi yang kalah, termasuk Dugu Yan, cucunya kakek Dugu, dia langsung setuju untuk menangkap Master Krisan dan akan meminta ayahnya Rongrong untuk membantunya. Keesokan harinya, saat tim Silangke sedang briefing untuk maju ke babak selanjutnya melawan Akademi Changhui, tiba-tiba Guru Xinian datang untuk menemui Tangsan. Dia lalu mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk berbicara empat mata dengannya. Di sini dia menyarankan Tangsan untuk mengundurkan diri dari pertandingan selanjutnya, agar Akademi Changhui bisa lolos ke babak final. Guru Xinian juga berkata kalau dia telah membawa Master Haotian untuk menemuinya. Dia lalu mempersilahkan Tangsan masuk ke ruangan di depannya, di mana Master Haotian telah menunggunya di dalam. Begitu Tangsan melewati pintu tersebut, dia melihat sosok ayahnya, Tang Hao si Master Haotian.